pantun ya, pantun sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang bagian berkebinekaan global ya. Jadi saya ambil karena kita berasal dari Sumatera Selatan, saya mengambilnya pantun Palembang saja ya Bapak Ibu ya. Ari panas lemak minum, makan donat ditambah gula. Kuucap ke assalamualaikum untuk Bapak Ibu galau-galau. Lupa juga terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu, Dewan Guru, SMA IPB Pendopo yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini guna mengikuti kegiatan hari ini. Tapi Bapak Ibu harus tepuk satu kali, kemudian bilang dor satu kali, ngek satu kali. Oke? Kalau saya bilang tepuk dua kali, tepuk tangannya dua kali, dornya juga dua kali. Dornya. Oke, sekali lagi, belum fokus. Tepuk satu kali. Dornya. Oke, tepuk dua kali. Dornya. Oke, adapun konsep inti dari budaya positif ini ada 7 ya Bapak Ibu. Perubahan paradigma pelajar, motivasi sebagai A, Bapak Ibu yang berperan sebagai A, dan Bapak Ibu yang berperan sebagai B. Karena duduknya 4-4 seperti ini biar enak, yang bersebelahan saja ya. Misalnya Pak Gali sebagai A, berarti Pak Adi sebagai B, Pak Bu sebagai A, Bu Uli sebagai B, dan selanjutnya. Ya, kita main sebentar ya, biar kita paham dulu apa sih sebenarnya kegiatan hari ini. Baik, sudah bisa ditentukan belum siapa yang mau jadi A, siapa yang mau jadi B? Sudah? Oke. Bapak Solihin mau di mana? Bu Alena, Bapak sama Pak Semar. Ya, jadi bisa ditentukan sendiri siapa yang jadi A, jadi B. Oke, mohon izin ya untuk instruksi yang pertama, Bapak Ibu yang jadi A. Oke, silakan Bapak Ibu kepal tangan Bapak Ibu. Oh, oke Pak Solihin A. Iya. Oh, A. Satu orang saja, kan berpasangan. Siapa yang A, berarti satunya nanti harus jadi B. Nah, yang A tugasnya Bapak Ibu mengepal tangan Bapak Ibu salah satu saja dikepal kuat-kuat. Mengapa harus dikepal kuat-kuat? Karena sekarang coba Bapak Ibu membayangkan bahwa di dalam ini ada isinya. Makanya tadi harus dikepal. Apa sih isinya? Isinya adalah benda yang sangat berharga, yang sangat penting bagi kehidupan Bapak Ibu. Sudah dibayangkan? Silakan, jangan sampai lepas karena ini benda yang sangat berharga, yang sangat penting untuk kehidupan Bapak Ibu. Oke, silakan dikepal, jangan dilepaskan. Instruksi untuk guru B. Yang B, tugasnya adalah Bapak Ibu yang B melakukan berbagai cara agar Bapak Ibu tadi membuka kepalan tangan ini. Itu caranya terserah apapun yang dilakukan ya. Bisa cara membujuk, ya betul. Bisa cara menggelitiki, bisa cara menghapik, bisa cara menghukum, bisa cara mengintimidasi, atau dengan iming-iming memberi uang. Nah, agar Bapak Ibu yang tadi mau membuka kepalan tangannya. Bisa dilakukan. Nanti kita lihat hasilnya. Apakah ada yang membuka atau tetap menutup kepalan tangan ini. Bisa dilaksanakan sekarang. Boleh dilakukan dengan berbagai cara. Mengintimidasi, boleh dibunuh, boleh diiming-iming dan sebagainya. Bagaimana kira-kira hasilnya? Ada yang membuka atau siapa yang membuka? Resepsi. Yang lain tetap menutup. Hasil mengontrol kedua murid tadi. Ataupun saya tidak berhasil mengontrol siswa yang satu tadi, bukan berarti seperti itu ya, karena kembali tadi siswa itu sendiri yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol karena merasa ada hal-hal dasar, kebutuhan dasar yang mereka ingin penuhi. Mungkin nanti ketika mereka tidak gabung akan saya marahi, akan saya hukum. Nah, mereka tidak nyaman daripada seperti itu, jadi mereka gabung. Nah, siswa yang satu tetap tadi ya mungkin ada kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Setelah saya telusuri memang benar
Dia pergi itu karena dia tidak pakai seragam muslim. Jadi dia mau ke parkiran buat ngambil baju yang ada di kolom stimulus di kolom teori kontrol. Nah, karena kita harus mengubah paradigma pembelajaran ke pembelajaran baru, otomatis kita harus merubah paradigma kita juga dari stimulus respon ke teori kontrol. Untuk kolom yang pertama, di stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama, ya, ketika di respon. Tapi di teori kontrol, ternyata realitas kebutuhan kita berbeda. Benar tidak Bapak Ibu? Benar tidak kita ini berbeda? Otomatis siswa kita pun kebutuhannya juga berbeda. Kita tidak bisa menyamaratakannya. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Itu dulu di teori stimulus respon. Sekarang kita harus rubah bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Benar tidak? Iya. Karena siswa kita tadi kan kebutuhannya berbeda, otomatis gambaran mereka juga akan berbeda. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak Bapak Ibu? Tidak bisa ya. Nah itu. Jadi kalau di kelas kita maunya siswa seperti ini, tadi kan sudah dibujuk tidak mau kan, akhirnya kita akan maksa, ya kan? Nah itu tidak bisa Bapak Ibu. Yang bisa kita berusaha memahami pandangan orang lain mengenai dunia. Mungkin sama seperti apa yang kami lakukan saat ini. Ya, kami bukan membuat Bapak Ibu, pandangan Bapak Ibu berubah biar sama dengan kami. Tapi dalam hal ini kami berusaha memahami pandangan di Bapak Ibu tentang dunia. Kenapa tentang dunia? Karena kembali lagi kurikulum saya sudah berubah, ya, sudah kurikulum merdeka. Sementara materi yang kami pelajari dari modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara yang sering kita tahu tuh Teuku Handayani itu ya. Apa? Iya. Iya, yang di depan guru tuh contoh, di tengah di belakang baru kasih semangat gitu ya. Nah, ternyata selain itu banyak sekali filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satunya pendidikan itu harus berkembang, harus sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jadi kita mengajak Bapak Ibu memahami pandangan tentang dunia. Kan sudah berubah ya, kalau kita lihat pendidikan zaman dulu dengan pendidikan sekarang jauh berbeda. Nah itu Bapak Ibu ya di teori kontrol. Selanjutnya, perilaku buruk kalau di stimulus respon itu selalu dilihat sebagai kesalahan. Tapi ternyata di teori kontrol semua orang tuh perilaku itu pasti ada tujuan. Tadi contoh yang sudah saya berikan, ketika satu siswa tidak mau saya panggil tadi, kalau di stimulus respon saya sudah memandangnya bahwa siswa itu salah. Kenapa? Karena tidak mendengarkan perkataan saya. Saya suruh ikut join ke aula, tapi dia tetap ke sana. Tapi ternyata di balik kesalahannya itu kan ada tujuan. Apa tujuannya? Mau ngambil baju muslim tadi karena dia pakai baju putih abu-abu, baju muslimnya sudah ada di jok motor. Nah, jadi perilaku buruk itu nanti kita lihat sebagai kesalahan. Kita cari dulu tujuan dari alasan siswa melakukan hal tersebut. Nanti lebih dalam lagi dibahas dalam kegiatan segitiga restitusi. Lanjut. Disiplin sendiri itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, kita di sini akhirnya dari disiplin ini kita kan tujuannya itu ke disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri siswa tadi. Mungkin ya selama ini siswa itu pun sudah disiplin, tapi belum ada dari dalam dirinya. Mereka disiplin itu karena ada hal-hal yang tadi, mau menghindari hukuman, ya, atau mungkin mau dapetin penghargaan, mau pergi pagi biar dipuji sama Bu Presti. Nah kan seperti itu. Berarti kan ada tujuan, ada kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Nah sekarang kita ini berusaha bagaimana cara menumbuhkan disiplin positif itu. Jadi siswa melakukan kegiatan positif hal positif apapun tapi sebagainya. Nah itu yang kita ingin tanamkan seperti itu kepada siswa kita, disiplin dari dalam diri mereka sendiri. Karena kita ini sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri.
sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lagi-lagi agak berat ya. Oke, untuk kita bahas terlebih dahulu motivasi ekstrinsik. Mungkin Bapak Ibu sudah paham ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu maksudnya motivasi dari luar. Kayak tadi, siswa disiplin itu siswa berakhlak dan beriman tadi kepada Tuhan Yang Maha Esa karena ada dua hal ini. Mereka menghindari ketidaknyamanan atau mereka menghindari hukuman, dan juga mungkin karena mereka ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari Bapak Ibu guru. Ya. Jadi ini mungkin sudah bagus ya disiplinnya, tapi kurang ya karena tidak dari dalam diri mereka masing-masing. Nah, tugas kita sekarang ini bagaimana kita akan menanamkan, menguatkan karakter siswa kita untuk menjadi siswa yang memiliki disiplin positif dengan motivasi intrinsik. Apa motivasi intrinsik? Menjadi siswa atau menjadi mereka yang mereka inginkan. Jadi mereka menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Misalnya masuk ke sekolah tepat waktu sebelum jam 7. Kenapa? Ya mungkin karena mereka percaya disiplin itu adalah hal yang sangat bagus. Jadi tetap masuk kelas. Waktunya sholat zuhur tanpa diperintah. Kenapa? Karena mereka percaya, ya. Mungkin sebagai umat Islam kita ini harus melaksanakan sholat 5 waktu. Nah itu PR, kerjakan tepat waktu. Kenapa? Ya karena PR ini saya ingin dapat nilai bagus. Saya ingin menjadi orang yang sukses. Mereka menghargai diri mereka sendiri. Nah, jadi bagaimana cara ini usaha kita membuat siswa-siswi SMA KPP memiliki motivasi intrinsik tadi. Oke, sampai sini bisa dilanjut, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita belajar. Ya, tadi kan saya bilang siswa itu dikontrol. Kelihatannya mengizinkan mengontrol diri mereka sendiri karena ada kebutuhan yang mereka penuhi. Nah ini dia kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak Ibu paham ya apa saja kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Makan, benar sekali. Terus minum, ya, dan masih banyak lagi. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, jadi ini namanya kebutuhan dasar manusia. Adapun macam-macam kebutuhannya ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, bertahan hidup. Ada makanan, ada pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kebutuhan ingin dikasih sayang, kebutuhan ingin diterima. Ya, apa saja itu kriterianya? Ya, dipedulikan, kerjasama, berbagi. Sedangkan kalau kebutuhan penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan itu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan terakhir kita butuh kesenangan. Butuh nggak Bapak Ibu kesenangan? Iya, ya. Makanya tadi saya kasih aspek yang sedikit di tengah ya, biar senang sedikit, bermain, humor, antusiasme dan nostalgia. Jadi di sini saya kasih kasus sedikit ya Bapak Ibu. Misalnya ada seorang siswa namanya Doni. Doni ini tidak bawa bekal hari ini. Jadi dipanggil teman, dia mengganggu bekal temannya. Ya, istilahnya apa? Meminta, mungkin dengan cara memaksa dan sebagainya. Temannya tadi tidak suka, jadi melapor kepada guru. Ya, mungkin dalam hal ini namanya Ibu Anggar misalnya. Ibu Anggar, kalau kita tidak berbicara, tidak berkomunikasi, kita tidak akan tahu. Yang kita tahu dia salah. Nah, mungkin dia di rumah seperti apa dan sebagainya. Lanjut, penguasaan. Di sini penguasaan ada juga kebutuhannya. Mungkin dia ini karena sudah berhasil menguasai makanan temannya, ada rasa senang tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kembali lagi ke tabel stimulus respon sama tadi kan, bahwa kebutuhan kita berbeda-beda Bapak Ibu. Ya, jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, bisa dilanjutkan. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Ternyata 3 hal ini memiliki perbedaan. Dan khusus untuk restitusi, saya ini baru mendapatkan istilah ini di sini. Apa sih restitusi? Dan setelah dipelajari, mungkin saya dan Bapak Ibu guru itu sudah melakukan restitusi, tapi hanya istilahnya saja yang kita tidak tahu. Ya, mungkin dalam pemecahan permasalahan yang sering kita hadapi kepada siswa itu, nanti kalau sudah dipahami, oh berarti saya pernah melaksanakan restitusi. Cuman bahasanya saja kita tidak tahu. Ya, lanjut ini ada hukuman dulu. Nah, di sini kalau dia di tabel ini hukuman itu adalah suatu hal yang tidak terencana atau tiba-tiba. Ya. Kemudian murid tidak tahu, ya karena hukuman, ya biasanya dia bersifat satu arah, guru saja tanpa murid tahu. Lanjut, dia biasa berupa hukuman fisik atau fisikis. Kalau fisikis lebih ke hati, ke kata-kata, ya mungkin kita sekedar ngomong, tapi mungkin menyakitkan hatinya. Nah jadi saya juga di sini belajar ya Bapak Ibu ya. Saya takut nanti ke bawah kalau kita ngomong sedikit padahal kita ngomongnya benar tapi mungkin mereka tersinggung jadi dipendam lama. Nah itu malah akan menjadi dampak buruk bagi siswanya, apalagi yang fisik. Bagaimana hukuman misalnya seperti ini, saya lagi ngajar tiba-tiba ada siswa yang terlambat 5 menit, jam keliling. Nah itu kan saya yang membuat sendiri, tiba-tiba saya keluar dari mulut saya bahwa anak itu harus jam. Nah, tanpa anak itu sadari apa sih apa namanya yang akan dilakukannya kalau dia bakal terlambat 5 menit, terlambat 10 menit dan sebagainya. Jadi itu yang disebut hukuman. Jadi kalau kita lihat dari kriteria hukuman sendiri, kayaknya tidak adil ya Bapak Ibu ya, benar nggak? Lanjut kita masuk ke konsekuensi. Nah konsekuensi ini agak sedikit lebih adil, ya karena ternyata konsekuensi ini direncanakan dulu. Kita sepakati dulu sesuai dengan peraturan yang ada. Misalnya kalau terlambat 5 menit bersihkan WC, tapi ada dalam bentuk peraturan yang tertulis. Jadi siswa sudah tahu kalau dia bakal terlambat 5 menit, dia bakal bersihin WC dan sebagainya. Jadi kita lebih baik untuk buat konsekuensi dulu, terencana dulu, tertulis. Tapi tetap siswa akan merasa tidak nyaman, ya kan? Akan merasa mungkin makanya tadi kalau siswa yang agak sedikit gimana gitu, pasti dia cepat bangun pagi cepat karena menghindari hukuman tadi, karena dia sudah tahu konsekuensinya. Kalau terlambat bagaimana, kalau tidak pakai topi upacara bagaimana, terlambat upacara bagaimana, tidak memakai pakaian seragam ke sekolah itu bagaimana konsekuensinya. Nah, sebagai penghukum, guru itu sebagai penghukum, guru itu sebagai pembuat merasa bersalah, guru itu bisa sebagai penenang, guru bisa sebagai pemantau, dan guru juga sebagai manajer. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke keyakinan kelas ya. Sambil hampir mengerucut keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Ya, karena peraturan itu biasanya menggunakan kalimat negatif. Nah, kita keyakinan kelas ini yang tadi meyakini siswa atas nilai-nilai yang mereka percayai, karena tujuan kita menumbuhkan motivasi intrinsik dalam siswa. Setelah itu, ini ada cara-cara pembentukan keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi yang saya jelasin tadi. Adapun ketiga langkahnya Bapak Ibu, yang pertama validasi validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke, baiklah Bapak Ibu. Contoh penerapan dari keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Sebelum dari video ini, saya telah membuat peraturan kelas dulu di kelas saya. Bagaimana peraturan itu dapat melalui hasil diskusi. Kemudian saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencurahkan pendapatnya. Kemudian untuk menjadikan peraturan kelas itu kami ambil diskusi peraturan mana yang paling bagus ya. Kemudian dari peraturan itu kami rubah menjadi kesepakatan kelas. Kenapa? Karena di masing-masing peraturan kelas itu masih menggunakan kalimat negatif. Misalnya contoh 1, tidak boleh masuk kelas terlambat. Nah, dari kata peraturan kelas yang negatif itu tidak boleh terlambat menunggu tugas. Kesepakatan yang diambil ya, peraturannya. Kami ubah menjadi kalimat positif. Bagaimana? Berarti dari tidak boleh menjadi datang tepat waktu.
Dari tidak mengumpul tugas lambat, mengumpul tugas tepat waktu. Nah, dari kemudian masuklah kita ke keyakinan kelas dari beberapa kesepakatan tadi. Baiklah, ini langsung saja videonya Bapak Ibu yang sudah saya terapkan di kelas 12 IPA 1. Hari ini kita akan membuat namanya keyakinan kelas ya. Ini menurut semua lalu kita sudah membuat yang namanya peraturan kelas ini kalau kalian masih ingat kan dari hasil itu sudah tidak ya. Jadi peraturan kelas ini kita buat berdasarkan hasil kelas. Nah hari ini dari peraturan kelas ini kita akan buat secara berpikir lagi menjadi keyakinan kelas. Ya, kenapa harus keyakinan kelas? Ya, karena dia kalian bisa meyakini dalam hati ya, sehingga kalian akan bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang telah kita sepakati. Ya, nah dari sini apa sih gimana caranya membuat peraturan kelas menjadi keyakinan kelas? Jadi kalau dilihat dari kalimat peraturan kelas ini, kita ada yang kalimat negatif, benar nggak? Ya, ada apa di sini? Iya, tidak boleh berkata apa atau kotor, tidak boleh kerja lanjut, tidak boleh ya, ya. Nah yang itu akan kita buat menjadi kalimat positif, ya. Yang pertama kita bahas masuk keluar dari waktu. Kira-kira itu masuk keyakinan kelas apa? Ada nilai apa dari masuk kelas waktu ini? Nilai disiplin. Ah, bagus. Jadi dari nilai disiplin kita akan meyakini dalam hati. Oh iya ya, saya harus disiplin. Oke? Jadi ada kita dapat kita satu keyakinan kelas apa yang kita dapat? Disiplin. Lanjut, laksanakan tiket tepat waktu sesuai jadwal. Bertanggung jawab. Oke, bagus. Membuat apa ini? Ya. Oke, saya tanya dulu sekarang. Tadi masuk kelas tepat waktu boleh tadi tentang keyakinan kelas disiplin. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Apa tadi keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Yang pertama tadi disiplin. Yang kedua bertanggung jawab. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Oke, lanjut. Tidak boleh teriak dan berkata kotor. Kata apa itu keyakinannya? Ayo. Tidak boleh menghidupkan musik. Tadi mulai dapat laporan dari Pak Wali ya, guru kemudian budaya. Kalau nanti terlambat masuk sholat saat pelajaran kemudian budaya, apa itu benar? Kalau boleh tahu tadi nanti masuk sholat jam 7 lewat 10. Oke, kalau kita mungkin jam berapa? Jam 7. Artinya nanti datang sekolahnya tepat waktu setelah enggak. Ya, oke. Kira-kira itu perbuatan yang baik atau tidak baik nanti? Tidak baik. Oke, tapi tidak apa-apa nanti. Setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan ya. Tapi di sini ini bukan mencari siapa yang salah dan hanya mau membantu Najib untuk mencari solusi terhadap masalah Najib yang sering datang terlambat ke sekolah. Dan yakin pasti ada alasan yang menyebabkan Najib sering datang terlambat ke sekolah. Coba ceritakan sama yang sekarang. Terlambat bangun. Oke, kenapa terlambat bangunnya? Jadi malam
Oh, ngobrol juga sampai malam. Oh, enggak, ya tidurnya jam berapa semalam? Jam 1 malam. Oke. Kenapa tidak mengerjakan tugasnya setelah pulang sekolah saja? Oh, oke. Jadi masih ingat tidak keyakinan atau kesepakatan kelas yang pernah kita buat pada pertemuan yang lalu? Masih. Apa isinya? Iya, berarti kita harus disiplin ya. Najib meyakini tidak bahwa disiplin dan tepat waktu itu adalah hal yang penting. Meyakini ya, oke. Baik, sekarang apa yang harus Najib lakukan supaya Najib tidak terlambat lagi datang ke sekolah, tidak terlambat lagi masuk kelas, dan Najib bisa disiplin? Pastinya Najib akan mengerjakan juga setelah pulang sekolah. Oke. Dan juga pun harus tepat waktu dan selalu Oke, tidak lupa mengingat amaran ya. Jadi Najib sudah mengetahui apa yang harus Najib lakukan. Baik, kira-kira sekarang kapan Najib mau mulai melakukannya? Hari ini, oke baik ya. Jadi Najib akan melakukan perubahan itu hari ini untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih disiplin dan tepat waktu. Bisa tidak Najib? Iya, bisa ya. Najib pasti bisa menjadi lebih baik lagi, oke? Maka cukup dari Neng, terima kasih ya. Silahkan masuk ke kelas lagi. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, baiklah Bapak Ibu, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa karena sering datang terlambat. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita sudah masuk ke penghujung kegiatan ya. Sebelum mengadakan sedikit refleksi, ya, refleksi dengan menggunakan metode 4F. F yang pertama itu adalah fact, fakta. F yang kedua adalah feeling, perasaan. F yang ketiga itu adalah found, apa yang Bapak Ibu temukan, dan F yang terakhir adalah future, harapan Bapak Ibu. Ya, tadi kan Bapak Ibu telah membersamai kegiatan saya dari pagi hingga sekarang. Kemudian saya mau tanya faktanya. Apa sih yang sudah yang kegiatan Bapak Ibu lakukan hari ini? Apakah ada yang mau mencoba menjawab? Kegiatan hari ini apa? Kenapa? Ya, boleh Pak Gali. Oke, terima kasih Bu Diana sudah memberi kesempatan. Saya ingin mencoba untuk merefleksi apa yang sudah kita dengarkan dan perhatikan dari tadi. Sesuai dengan judul itu tadi, diseminasi budaya positif. Tentunya ini menjadi pelajaran yang sangat berharga mungkin, terutama untuk diri saya pribadi yang masih baru menjadi guru. Bagaimana berinteraksi dengan siswa itu yang baik, cara menangani dan juga mengatasi masalah ketika ada masalah. Di sini saya menemukan banyak metode baru dalam menghadapi situasi tersebut. Artinya yang dipelajari ini baik untuk kedepannya, karena seperti yang disebutkan seperti Bu Liza dan Bu Diana tadi, ada filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasanya pembelajaran itu harus menyesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Itu sih, semoga ke depan ada lagi guru-guru yang bisa memberikan materi yang lebih baru lagi sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dengan sesuai kebutuhannya. Gitu sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata jawaban Pak Gali ini udah merefleksi semuanya. Tapi belum, kurang satu feelingnya. Tadi saya menanyakan fact dulu sebenarnya, tapi Pak Gali sudah memberikan jawaban tentang future-nya, harapannya.
Nah, sama faunnya tadi, Pak Gali sudah bahwa Pak Gali menemukan filosofi Ki Hajar Dewantara di sini. Oh, keren sekali ya. Saya mau kasih tepukan buat Pak Gali dulu, boleh ya? Saya mau punya good job rapping. 1, 2, 3, 1, 2, 3, G-O-O-D-G-O-B, G-O-O-D-G-O-B, good job. Oke, thank you Pak Gali. Sekarang masuk ke refleksi yang kedua, feeling. Nah, bagaimana sih perasaan Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini? Bagaimana perasaannya? Mungkin ada yang perasaannya ngantuk, perasaannya semangat, perasaannya bahagia, perasaan sedih kan? Karena tadi kebutuhan kita berbeda-beda ya. Pasti sudut pandangnya juga berbeda. Kira-kira apa perasaannya? Mungkin Ibu Septiana Putri bisa memberikan sepatah dua kata. Silakan Ibu. Terima kasih kepada Mbak Diana. Mungkin kalau untuk acara diseminasi budaya positif hari ini, yang pasti menemukan bahwa ternyata menjadi guru tidak sebatas tentang memberikan pengetahuan, tapi juga ada kontrol guru yang lain terhadap siswa, sehingga membuat saya mungkin merasakan ada beberapa porsi saya sebagai guru tidak pada tempatnya, dan ada beberapa peran saya yang mungkin seharusnya lebih bisa untuk berada di posisi yang tepat sebagai seorang guru. Mungkin juga ada di beberapa hal saya tidak tepat dalam melakukan tugas saya sebagai seorang guru yang juga berposisi sebagai seorang kontrol guru. Jadi mungkin sejauh ini banyak ilmu baru yang saya rasakan, dan ditambah lagi justru jadi pembelajaran bagi saya yang juga masih seorang yang baru menjadi guru, dengan juga tetap memperhatikan aspek-aspek yang lainnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Bagus sekali, luar biasa. Silakan beri tangan kepada Bu Puput ya. Good job. Oke ya, sebenarnya kalau untuk bicara tentang guru baru ya, saya juga merasa seperti itu Bu Puput ya, sama ya. Dalam hal ini saya berdiri di sini bukan saya merasa yang lebih bagaimana ya, lebih senior atau lebih banyak pengetahuannya, tidak ya, karena saya di sini berbagi pengalaman dan pengetahuan saja, ilmu ya. Jadi tidak ada yang berdiri depan berarti yang bagus, bukan ya Bapak Ibu ya. Kita di sini sama-sama belajar. Oke, baiklah, karena sudah refleksinya diwakilkan sama Pak Gali sama Bu Septiana Putri, biasanya Bu Puput. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ingat saya karena dibuka dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun ya Bapak Ibu. Tenari makan kuaci, makannya samuan dengan pacar terkasih. Cukup sekian acara kita hari ini. Saya ucapkan terima